Iran merilis video berteknologi AI atau kecerdasan buatan terkait penyerangan rudal Iran ke Amerika Serikat. Video tersebut menggambarkan bahwa kerugian militer Amerika Serikat jauh melebihi apa yang selama ini diumumkan pemerintah Amerika kepada publik. Iran melalui media Press TV merilis video berteknologi AI atau kecerdasan buatan terkait penyerangan rudal Iran ke Amerika Serikat. Dalam video tersebut dilaporkan bahwa setiap rudal Iran memiliki target spesifik dalam peluncuran serangan terhadap musuh perang. Media AS melaporkan bahwa skala kerusakan di pangkalan AS jauh melebihi apa yang selama ini diumumkan pemerintah Amerika Serikat kepada publik. Sebanyak 228 fasilitas militer AS diklaim terkena serangan rudal Iran. Hanggar pesawat, kilang bahan bakar, pusat taktik militer, radar, hingga peralatan komunikasi disebut menjadi bagian dari kerugian militer AS. Iran juga memilih target-target yang dinilai paling strategis di dalam pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah. Sebanyak 16 pangkalan AS beserta pesawat dan perlengkapannya dilaporkan mengalami kerusakan parah. Selain itu, sebanyak 16 jet tempur dan pesawat tanker AS dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan rudal Iran, termasuk 150 drone tempur. Besarnya dampak serangan tersebut terungkap dari citra satelit yang memperlihatkan tingkat kerusakan secara rinci sebagaimana didokumentasikan sejumlah media Amerika Serikat. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyoroti penggunaan hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dinilai kerap menghambat penyelesaian berbagai konflik global. Indonesia juga mendorong reformasi Dewan Keamanan sehingga mampu merespons tantangan global secara lebih efektif. Indonesia juga tadi menyampaikan statement pentingnya kita mereformasi sistem multilateral yang ada, pentingnya kita mereformasi PBB, termasuk pentingnya juga kita mereformasi Security Council. Karena banyak suara-suara yang berasal dari umumnya Global South itu tidak terwakili. Tadi juga disampaikan oleh beberapa negara bahwa banyak concern-concern yang kemudian diveto di Dewan Keamanan, yang ini juga perlu mendapatkan representasi yang baik di Dewan Keamanan. Saya kira message yang disampaikan juga seragam bahwa PBB, kita tidak ingin PBB kehilangan relevansinya, tapi kita semua ingin bahwa PBB semakin kuat menghadapi dinamika yang terjadi secara global. Karena kita juga paham tantangan-tantangan baru di dunia saat. Drone pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke tentara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pada rekaman yang dirilis oleh Hizbullah, sebuah mobil yang berisi pasukan Zionis Israel diserang drone Hizbullah. Terlihat pada serangan ini, dua tentara Zionis Israel melompat dari mobil untuk menghindari serangan drone Hizbullah. Sebelumnya, Israel mengumumkan operasi militer skala besar ke Lebanon, operasi Arrows of Fire untuk memerangi Hizbullah. Munculnya drone night vision milik Hizbullah menjadi sorotan baru dalam konflik di Lebanon Selatan. Teknologi ini memperkuat kemampuan operasi malam Hizbullah di medan tempur. Sejumlah video memperlihatkan penggunaan drone FPV dengan teknologi night vision yang diklaim milik Hizbullah. Rekaman menunjukkan kemampuan pemantauan dan penargetan pada malam hari di area perbatasan Lebanon Israel. Drone FPV dikenal mampu bergerak cepat dan diarahkan langsung ke target secara real time. Dalam salah satu unggahan muncul peringatan dari Hizbullah yang menyebutkan larangan aktivitas pergerakan malam hari. Hal ini menjadi sinyal meningkatnya kontrol keamanan di wilayah yang dipengaruhi oleh Hizbullah. Kemunculan drone night vision milik Hizbullah ini menandai perkembangan baru teknologi udara tanpa awak dalam konflik kawasan.
Militer Israel melancarkan serangkaian serangan pada hari Selasa yang menargetkan berbagai wilayah di Nabatiyah, Lebanon Selatan. Serangan terjadi seiring dengan terus meningkatnya pertempuran antara Hizbullah dan Israel. Rekaman video menunjukkan ledakan dan kepulan asap tebal yang membumbung di atas Nabatiyah dan kota-kota sekitarnya setelah serangan tersebut. Media Lebanon melaporkan 14 serangan udara Israel di kota Yohmor al-Shakif menghancurkan puluhan rumah. Serangan tambahan dilaporkan menghantam kota Zotar al-Sharqiyah di mana 2 orang tewas. Serangan udara juga dilaporkan terjadi di kota Arnon Habush, Kfar Kapnit, Kautaria al-Riz, Zabadin, dan Nabatiyah al-Fuqa. Menurut laporan Lebanon, serangan Israel meningkat dengan serangan udara dan penembakan artileri terus-menerus yang mempengaruhi sebagian besar kota di daerah tersebut. Seorang tentara militer Israel dikejar sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Aksi pengejaran tersebut terjadi di perbatasan Shomira, Israel. Sebuah rekaman video menunjukkan aksi pengejaran seorang tentara Israel di perbatasan Shomira. Tentara Israel tersebut terlihat tengah dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Namun hingga kini belum diketahui apakah drone tersebut berhasil mengenai target. Diketahui perbatasan Shomira di daerah Israel Utara berbatasan langsung dengan desa-desa di Lebanon Selatan. Korps Garda Revolusi Iran klaim tembak jatuh drone Amerika Serikat dan usir jet tempur siluman F-35 Amerika karena menyerang Iran. Namun Amerika berdalih menyerang Iran karena pertahanan diri. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman baku tembak dengan jet tempur F-35 Amerika Serikat dan menembak jatuh drone MQ-9. IRGC mengatakan sebuah jet tempur F-35 terlibat baku tembak pada pukul 3 pagi 25 Mei lalu. IRGC mendeteksi penguncian rudal, mengubah arah dan meninggalkan area tersebut. IRGC juga mengklaim telah menembak jatuh drone pengintai MQ-9 Amerika Serikat pada malam yang sama. Namun, militer Amerika Serikat belum berikan komentar tentang klaim IRGC tersebut. Amerika Serikat mengaku pada Senin lalu mereka melakukan serangan dan berdalih sebagai pertahanan diri di Iran Selatan. Jet tempur siluman F-35 adalah pesawat tempur generasi kelima yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan silumannya yang bisa menghindari deteksi radar. Hal ini memungkinkan pilot masuk ke wilayah udara lawan tanpa terdeteksi.
Selain itu, pesawat ini memiliki radar canggih dan sistem sensor yang menggabungkan data dari berbagai sumber. F-35 juga dapat membawa 7 ton bom rudal, termasuk bom pintar dan rudal udara ke udara.